Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Gwinanda dengan NIM 150-122-0401 dari kelas AB 46 N3 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan studi kasus tentang personal brand seorang tokoh bisnis sukses di Indonesia, yaitu Perry Yunardi, pendiri sekaligus CEO Traveloka. Baik, untuk selanjutnya, riwayat hidup dan karir. Perry Yunardi lahir di Padang pada 16 Januari 1988. Beliau menempuh pendidikan di Purdue University di bidang Computer Science dan sempat kuliah di Harvard Business School sebelum keluar untuk membangun usahanya sendiri. Tahun 2012 bersama dua rekan beliau mendirikan Traveloka yang awalnya hanya mesin pencari tiket pesawat. Di bawah kepemimpinannya, Traveloka berkembang menjadi platform besar yang menyediakan layanan perjalanan, akomodasi, dan gaya hidup di Asia Tenggara. Perusahaan ini berhasil menarik banyak investor global dan tumbuh menjadi salah satu startup teknologi paling sukses di kawasan. Lalu untuk selanjutnya, perjalanan dan pencapaian. Kalau kita lihat perjalanan perusahaannya pada tahun 2012 menjadi titik awal berdirinya Traveloka. Kemudian pada tahun 2017 Traveloka menerima investasi besar dan Expedia sebesar 350 juta USD yang membuat Traveloka resmi menyandang status unicorn. Selama pandemi 2020 sampai 2022, Perry Yunardi memimpin perusahaan melalui masa sulit dengan melakukan diversifikasi produk, kelayanan gaya hidup, dan keuangan. Tahun 2022, Traveloka mendapatkan pendanaan baru sebesar 300 juta USD dari investor besar seperti BlackRock dan INA. Dan yang menarik, pada tahun 2024, perusahaan berhasil melunasi pinjaman sebesar 300 juta USD lebih cepat, yang menjadi bukti kuatnya disiplin finansial dan manajemen Perry Yunardi. Lalu selanjutnya, aktivitas di media sosial dan media massa. Perry Yunardi termasuk tipe pemimpin yang low profile. Akun media sosial pribadinya di LinkedIn dan X atau Twitter jarang digunakan untuk promosi diri, tapi lebih banyak memimpin berita atau capaian perusahaan. Di media massa, beliau muncul di media bisnis seperti Bloomberg dan TechCrunch, membahas hal-hal strategis seperti pendanaan, inovasi, dan strategi bisnis. Gaya komunikasinya profesional dan berfokus pada substansi, bukan pencitraan, dan hal ini justru membuat citranya semakin percaya oleh publik. Baik, untuk selanjutnya, wawancara dan publikasi penting, yaitu liputan tentang investasi besar dari Expedia sebesar 350 juta USD yang menandai status unicorn Traveloka. Lalu ada laporan-laporan finansial dan berita tentang pembiayaan yang didapat selama dan pasca pandemi, misal pembiayaan 2022. Lalu ada liputan tentang pelunasan pinjaman sebesar 300 juta USD pada tahun 2024 yang menjadi indikator pemulihan dan disiplin keuangan perusahaan. Lalu yang terakhir, studi dampak ekonomi oleh PwC Indonesia yang mencatat kontribusi Traveloka terhadap BVA Indonesia sekitar 10 miliar USD untuk tahun 2019 dan sampai 2022. Lalu untuk selanjutnya, nilai inti dan kepribadian. Dari hasil analisis, Perry Yunardi memiliki pola pikir problem solver yang kuat. Latar belakangnya di bidang komputer membuatnya berpikir logis, sistematis, dan berbasis data. Dalam setiap kebijakan, beliau berorientasi pada pelanggan, memastikan produk mudah digunakan dan terus diperbaiki. Selain itu,
Beliau dikenal tenang dalam menghadapi tekanan, terutama di masa pandemi, dan selalu konsisten antara ucapan dan tindakan. Hal-hal inilah yang membuat personal brand Ferry Yunardi terlihat tulus dan biasanya dan bisa dipercaya. Lalu untuk selanjutnya, visibilitas dan konsistensi pesan. Ferry Yunardi tidak mengejar ketenaran. Beliau hanya muncul di acara atau media yang relevan secara profesional. Misalnya konferensi teknologi atau wawancara media bisnis. Pendekatan ini membuat publik menilai Ferry Yunardi sebagai sosok yang fokus pada kerja nyata, bukan sekadar tampil. Dalam setiap kesempatan, pesannya pun konsisten inovasi, ekspansi, dan kualitas layanan. Konsistensi antara perkataan dan tindakan inilah yang memperkuat citranya sebagai pemimpin yang berintegritas dan punya visi yang jelas. Baik, untuk selanjutnya, value proposition. Pertama, Ferry Yunardi punya kombinasi pengalaman internasional dan sensitivitas lokal. Beliau membawa standar teknologi dari Silicon Valley, tapi tetap memahami kebutuhan pasar Asia Tenggara. Ini membuat Traveloka bisa bersaing secara global sekaligus relevan di pasar lokal. Lalu yang kedua, Ferry Yunardi punya pendekatan yang sangat berbasis teknologi dan pengalaman pengguna. Beliau bukan sekedar pebisnis, tapi juga seorang engineer yang fokus pada solusi dan efisiensi. Untuk yang terakhir, yaitu dari sisi gaya kepemimpinan, Ferry Yunardi cenderung tenang dan rasional. Beliau tidak mencari perhatian media, melainkan fokus pada hasil kerja. Hal ini berbeda dari banyak CEO startup yang biasanya lebih aktif membangun citra pribadi. Baik, untuk selanjutnya, metrik kuantitatif. Untuk mengukur personal brand secara angka, kita bisa lihat dari beberapa aspek. Yang pertama, dari sisi pendanaan. Investasi besar seperti Expedia dan BlackRock menunjukkan kepercayaan investor terhadap kepemimpinan Ferry Yunardi. Lalu yang kedua, dari sisi finansial. Pelunasan pinjaman sebesar 300 juta USD lebih awal menandakan disiplin dan tanggung jawab manajemen. Lalu yang terakhir, dampak ekonomi berdasarkan laporan PwC Indonesia. Traveloka berkontribusi sekitar 10 miliar USD terhadap perekonomian Indonesia antara 2019 sampai 2022. Angka ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Ferry Yunardi menghasilkan nilai nyata bagi ekosistem bisnis, bukan hanya keuntungan perusahaan. Baik, selanjutnya metrik kualitatif. Secara kualitatif, personal brand Ferry Yunardi juga bisa dilihat dari sentimen media dan persepsi publik. Sebagian besar liputan menggambarkan Ferry Yunardi sebagai pemimpin yang inovatif dan tangguh, walau sempat mendapat kritik saat pandemi karena masalah refund. Namun, tanggapan dan kebijakannya justru menunjukkan tanggung jawab yang tinggi. Selain itu, studi PwC juga menunjukkan bahwa kerja sama dengan Traveloka meningkatkan penjualan mitra bisnis secara signifikan. Ini berarti brand pribadi Ferry Yunardi punya efek positif yang meluas hingga mitra dan masyarakat. Lalu selanjutnya, kesimpulan. Ferry Yunardi berhasil membangun personal brand yang kuat bukan karena upaya pencitraan, melainkan melalui rekam jejak eksekusi yang konsisten. Latar pendidikannya di bidang teknik dan keputusan berorientasi produk membentuk gaya kepemimpinan yang sistematis dan berbasis data, yang kemudian diterjemahkan ke dalam produk Traveloka sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna secara nyata. Bukti-bukti kuantitatif seperti investasi besar dari investor global yang menandakan kepercayaan pasar, serta kemampuan perusahaan melunasi kewajiban finansial besar lebih cepat memperkuat kesimpulan bahwa kepemimpinannya Ferry Yunardi didukung oleh kredibilitas dan kedisiplinan manajerial. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.